Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengenal lagu Indonesia Raya. Sehatlah jiwanya, sehatlah badannya. Dan kemudian kena yang 3 stansa. Stansa ketiganya itu ada menyatakan Indonesia tanah yang suci. Nah, kadang-kadang ini ada dipelesetkan orang tanah suci itu, sehingga naik haji tak perlu lagi ke tanah Mekah karena sana sucinya Indonesia. Tapi itu sebagian orang kecil yang menerjemahkan seperti itu. Termasuklah misalnya di Az-Zaitun dahulunya, sekarang tidak lagi. Nah, mari kita dengarkan bagaimana sesungguhnya nyanyinya itu. Masya Allah. Tanah yang suci, sakti, manalah aku berdiri, sejati Indonesia tanah berseri, ku sayangi, berjanji abadi. Selamatlah putranya, negerinya, majulah pandunya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Nah, demikianlah dahulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kebetulan hari ini hari Ahad, hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang ke-80. Nah, karena itu mari kita banyak bersyukur kepada Allah, lakukan sujud syukur. Isi dari sujud syukur itu ketika sujud kita baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat dan karuniamu. Dan karuniamu itu telah engkau berikan kepadaku terhadap ayah ibuku, bangsa dan negaraku. Terima kasih ya Allah, aku bersyukur kepada engkau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang lain, umpamanya surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang dikaruniakan kepadamu, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingatlah azab Allah sangat pedih. Nah, itu pentingnya mensyukuri nikmat Allah itu. Dalam surat Ibrahim lagi ayat yang ke-34 dinyatakan, wa in ta'uddu
ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung berapa banyaknya nikmat Allah kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Berapa nilainya, harganya? Kornea mata lebih 2 miliar, telinga 1 miliar, jantung 100 miliar, kemudian ginjal 20 miliar. Berapa jumlahnya? Itu pun orang tidak mau jual. Tanganmu, mari aku beli 100 miliar. Tidak mau. Tak, ambillah 100 miliar. Tanpa uang miliaran, ratusan ribu aja, ribuan saya bisa hidup kok. Tak perlu miliar. Tak mau tanganmu sebelah. 100 miliar, 1 triliun tak mau. 10 triliun tak mau juga. Kenapa? Saking tingginya harga nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Baik nikmat Allah berupa jasad yang di luar ini maupun yang di dalam, berupa hati, jantung, paru-paru, ginjal, usus, semuanya itu tinggi harganya, nilainya. Itu kalau dinilai dengan uang rupiah atau uang dolar, dan tak sanggup kita menghitungnya dengan nilai rupiah dan nilai apa saja pun. Begitulah tingginya. Belum lagi udara yang kita hirup. Satu kali menghirup udara itu 2 liter udara. Berapa besarnya nikmat udara yang diberikan oleh Allah kepada kita. 10 menit saja kita ditutup hidung, tidak masuk udara, kita mati. Masya Allah. Nah baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kita cukuplah demikian. Semoga hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini menambah berkah kepada kita, dan kita lawan 4K: korupsi, kerakusan, kemiskinan, kebodohan. 4K kita lawan, kita jadikan sebagai musuh bersama. Masya Allah. Nah, ini apa lagi? Pencopetan. Wah, ini kejahatan, ini pencopetan terjadi. Masya Allah. Wah, ini apa lagi nih? Ya, Bapak Topi itu tidak menyadari. Ada truk yang akan datang. Masya Allah. Banyak kecelakaan sekarang terjadi. Tuh. Wah, apa yang terjadi? Ya Allah. Masya Allah. Apa salah jalan ini? Truk besar muncul dari belakang. Masya Allah, apa yang terjadi? Wih. Masya Allah. Di mana terjadi ini? Oh, di Pati, Jawa Tengah. Orang ingin melengsarkan Bupati sebagai pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Masya Allah, ini apa lagi yang terjadi? Ya Allah, dikira ada konser, ternyata cuma orang-orang nonton yang begini. Kalau gede dikocokin, terus keluar yang putih-putih. Fansnya itu kasih tebak-tebakan, kalau tebak-tebakannya. Oh, Masya Allah, yang tidak baik kita tinggalkan. Ini apa? Alat pemutih rambut. Cukup. Wih, kok Pancagila? Keuangan yang maha kuasa. Masya Allah. Korupsi yang adil dan merata. Masya Allah. Persatuan Mafia Hukum Indonesia. Masya Allah. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu, kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Masya Allah. 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Masya Allah, kita buang saja. Lebih baik kita lihat yang lain daripada kita bikin sakit hati. Ya Allah. Ini di mana kejadiannya? Masya Allah, kita lihat lagi. Lebih baik kita membaca ayat Al-Quran. Wah, sabila, jalan orang-orang yang beriman.
Masya Allah. Sabila. Nah, kita lihat berita yang lain. Masya Allah, apa yang terjadi? Wah, ini peragaan 17 Agustus, merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini perayaan HUT yang ke-80 di Jakarta. Nah, Masya Allah. Ya, kita lihat berita yang lain. Tentang apa? Masya Allah. Nasib malang bocil SD nebeng pulang, satu truk isinya demit. Demit itu artinya manusia hantu. Tidak bagus beritanya. Iya, bendera One Piece takut. Orang protes disangka ngelawan. Ya orang kalau mau nurut mah dibantu isi perut. Apa nggak tahu lagi viral? Ya pertama kan udah rame banget nih berita-berita rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah 2 tahun diambil pemerintah. Ini kalau ada rekening nganggur diambil, tanah nganggur diambil, rakyat ada nganggur nggak diapa-apain. Masya Allah, pengangguran. 16 juta. Apa-apa deh. Nah, Kukira adiknya yang mau nyanyi. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kafaru. Sabila. Masya Allah. Pengecut yang menjijikan. Masya Allah. Apa ini? Dia lebih dari itu. Astagfirullahaladzim. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya Masya oleh Allah. pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Masya Allah. Siapa ini? Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Ini panas beritanya. Itu adalah modal secara mental Masya Allah. yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Masya Allah. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Asung Karek. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Asung Karek. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Masya Allah. Nah, nih ayat Al-Quranul Karim dalam rangka kemerdekaan RI yang ke-80 perayaannya.
bani Israil. Kebetulan sekarang Israel di bulan Agustus ini tahun 2025, Israel telah menganeksasi Gaza. Keseluruhan Gaza ingin dikuasai. Nah, paling tidak sekarang itu 60% sudah dikuasai, tinggal lagi 40%. Tapi itu pejuang Al-Qassam dan perjuangan di Gaza itu Hamas tetap mempertahankan Gaza. Allahu Akbar, berilah kemenangan kepada Hamas dan umat Islam seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Hendaklah banyak kita membaca sujud syukur. Waktu sujud syukur itu kita baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, kita lanjutkan. Ini apa yang Niku mas-mas pondok ta? Mas-mas pondok napa mboten? Wah, ini penceramah dari pesantren Jawa. Ini kayaknya baca berzanji ini. Baca burdah. Masya Allah. Kalau saya dulu belajar al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih irfa qalil, katanya. Nah, kita tukar saja beritanya, kita cari berita-berita yang baru. Orang yang paling berbahaya bukan yang keras bicara atau sering marah, tapi orang baik yang sabarnya sudah habis, yang diamnya menyimpan luka dan kecewanya tak lagi bisa ditawar. Masya Allah. Karena saat orang baik berubah, dia tak akan menghancurkanmu dengan emosi, tapi dengan sikap yang tak bisa kau perbaiki lagi. Orang yang paling berbahaya bukan yang keras bicara atau sering marah, tapi orang baik yang sabarnya sudah habis. Wah, orang baik yang sabarnya sudah habis. Masya Allah. Ini apa yang terjadi? Wah, sholat di dalam kamar, janji ketemuan dengan pacarnya lewat Facebook, ketemu di hotel, tahu di hotel ketemu dia sholat banyak-banyak. Ini dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kelanjutannya? Tidak ada kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Irama Jiharka. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu
fajr. Allahu Akbar. Aduh, indah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang sangat sederhana, dan karena kesederhanaan berpikir ini pada suatu hari seorang pencuri mengambil lebih dari 100 keping uang emas milik seorang saudagar kaya. Hakim sudah berusaha mencari pencuri itu dengan berbagai cara, tapi tidak berhasil menemukannya. Karena putus asa, saudagar tersebut mengumumkan bahwa ia rela memberikan setengah dari uang emas itu kepada pencuri, asalkan sisanya dikembalikan. Namun pencuri itu tetap bersembunyi dan tidak mau muncul. Kasus itu pun semakin rumit, niat baik saudagar tidak dihiraukan. Akhirnya saudagar itu membuat sayembara yang berisi siapapun yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Banyak orang mencoba, tetapi semuanya gagal. Pencuri itu merasa aman tentram. Bahkan pencuri itu pura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa tidak meminta bantuan Abu Nawas?" Abu Nawas sedang tidak ada di sini. Ia pergi ke Damaskus memenuhi undangan pangeran. Kapan ia akan pulang? Mungkin 2 hari lagi. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Pencuri berencana pergi meninggalkan kampung sambil membawa uang emas, tapi membatalkannya. Pencuri takut akan diketahui karena pergi sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Akhirnya pencuri itu memutuskan untuk tetap tinggal. Abu Nawas akhirnya kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara tersebut. Kabar ini membuat pencuri semakin takut akan rencana Abu Nawas. Keesokan harinya, semua penduduk desa diminta berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas datang membawa banyak tongkat yang panjangnya sama. Abu Nawas membagikan tongkat itu satu-satu kepada semua orang, termasuk pencuri. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir. Tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang tidak merasa mencuri tidak memikirkan apa-apa, tapi pencuri menjadi sangat takut. Malam itu ia tidak bisa tidur memikirkan tongkatnya apakah bertambah panjang. Akhirnya karena rasa khawatir, pencuri itu memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya semua orang berkumpul di depan gedung pengadilan sambil membawa tongkatnya. Pencuri itu merasa tenang, yakin Abu Nawas tidak akan bisa mengetahui dirinya karena pencuri telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Pencuri memuji kecerdikan dirinya sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Abu Nawas pun memeriksa tongkat satu persatu. Namun saat giliran si pencuri tiba, Abu Nawas pun segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Ini dia pencurinya. Mana buktinya? Jangan sembarangan menuduh. Buktinya tongkatmu jadi pendek karena kau memotongnya. Takut tongkatmu bertambah panjang. Ketahuilah mana ada tongkat yang bisa bertambah panjang dengan sendirinya. Itu hanya tipu muslihatku saja. Akhirnya pencuri itu pun ditangkap dan dihukum sesuai kesalahannya. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah 100 keping uang emas. Tapi uang itu sebagian ia bagikan kepada orang-orang miskin. Pada zaman dahulu, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, untuk menangkap koruptor di Indonesia pun kita memerlukan Abu Nawas modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.